Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Widodo dalam pertemuan ketiga mata pelajaran simulasi komunikasi digital. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai peta minda atau mind map. Silakan menyaksikan. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan pelajari mengenai mind map atau yang disebut dengan peta minda. Apa itu peta minda? Mind map adalah suatu ilustrasi grafis yang konkret yang dapat menunjukkan bagaimana suatu konsep berhubungan atau terkait dengan konsep-konsep yang lain yang termasuk dengan kategori yang sama. Jadi misalnya kalau kita berpikir mengenai sekolah, maka di situ ada beberapa pilihan kita sekolah di mana, misalnya SMK, SMA. Nah, dari SMK itu ada penjabaran lagi, SMK jurusan apa. Itu adalah maksudnya dengan mind map. Mind map ditemukan oleh seorang profesor bernama Tony Buzan pada tahun 1974 yang meneliti berdasarkan cara kerja otak kita dalam menyimpan informasi. Menurut beliau, mind map adalah suatu teknik mencatat yang menonjolkan sisi kreativitas sehingga efektif dalam memetakan pemikiran. Ini maksudnya lebih pada kita mengingat sesuatu. Jadi kalau kita menghafalkan, tentunya kita akan menunjuk atau menemukan titik-titik tertentu yang mudah untuk dihafalkan, dan itu terkonsep dalam pemikiran kita. Manfaat mind map yang pertama adalah merangsang bekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergis. Masih ingat pertemuan kemarin ya, bagaimana otak kiri dan bagaimana otak kanan. Kalau otak kiri lebih ke arah sesuatu yang logis, misalnya dengan berhubungan dengan matematika, berhubungan dengan logika, coding dan sebagainya. Kalau otak kanan adalah berhubungan dengan rasa. Jadi kalau kalian di sini desain grafika lebih condong ke art, jadi kalian lebih condong menggunakan otak kanan kalian. Yang kedua adalah membantu seseorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan. Jadi lebih mudah untuk menjabarkan atau menerangkan. Yang ketiga, membuat rencana atau kerangka cerita. Jadi membuat kerangka-kerangkanya, mengembangkan sebuah ide, membuat perencanaan sasaran pribadi, meringkas isi sebuah buku. Nah, ini yang sering kalian lakukan pada zaman dulu, sering menghafalkan. Jadi poin-poin tertentu kalian masukkan dalam ingatan kalian. Jadi dalam buku ini materinya apa saja, itu terkonsep atau terpeta dalam mind atau pikiran kalian. Yang terakhir, menyenangkan dan mudah diingat, karena kalian sudah mengkonsep suatu pemikiran, jadi lebih menyenangkan dan mudah diingat. Kegunaan peta minda. Yang pertama, memberi pandangan pokok menyeluruh pada permasalahan. Yang kedua, merencanakan rute atau kerangka pemikiran suatu karangan. Jelas ya, karena suatu peta jadi ada arahnya kemana. Yang ketiga, mengumpulkan sejumlah besar data di suatu tempat. Yang terakhir adalah mendorong pemecahan masalah dengan kreatif. Tahapan pembuatan peta minda. Yang pertama ya, yang paling center adalah subjek. Yang kamu pikirkan itu apa? Yang akan kamu jabarkan itu apa? Itu ada di tengah-tengah. Jadi ditulis di tengah suatu kerangka. Yang kedua, cabang-cabang utama. Jadi setelah judul, nanti kalian membuat cabang-cabang dari yang menerangkan dari judul itu. Misalnya
tadi yang saya jelaskan, subjeknya adalah sekolah. Kita sekolah kemana? Nah, cabang-cabang utama itu bisa ditulis SMK, bisa ditulis SMA, bisa ditulis dengan kursus dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah kembangkan dari cabang-cabang utama. Nah, tadi cabang utamanya apa? Cabang utamanya SMK. SMK jurusannya apa? Itu adalah kembangkan cabang-cabang utama. Jadi penjabaran dari cabang utama tadi. Jadi poin 3 ini maksudnya dari SMK. Jurusannya apa? Jurusannya adalah grafika. Nah, yang keempat adalah cabang lanjutan. Perkembangan dari option 3 ini. Grafika jurusannya apa? Jurusannya desain grafika. Jadi misalnya subjeknya adalah sekolah. Sekolahnya di mana? Poin 2 adalah di SMK. SMK jurusan apa? Jurusan grafika. Yang terakhir, poin 4, grafika itu yang dipelajari apa? Desain grafika. Ini adalah tahapan pembuatan mind map. Lebih jelasnya lagi kita coba lihat peta minda di sini. Di sini terlihat peta minda dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini contoh yang paling sederhana. Nah, misalnya kita mau liburan keluarga. Kira-kira apa yang kita pikirkan? Liburan keluarga itu dengan siapa saja? Nah, ini adalah cabang utama. Ini tadi subjek atau judul yang apa yang kita jabarkan. Yang kedua adalah cabang utama. Siapa? Kita bisa jabarkan lagi menjadi cabang lanjutan. Nah, ini contoh dari peta minda dalam kehidupan sehari-hari. Liburan keluarga ini dengan siapa, tujuannya kemana, perlengkapannya apa, akomodasinya apa. Bisa kita lihat siapa yang akan kita ajak, misalnya ayah, paman, kakek, karena suatu keluarga. Nah, ayah ini bisa dijabarkan karena ayah adalah keluarga sendiri misalnya. Di sini ada ibu, ada kakak, ada adik. Jelas ya? Jadi di sini bisa kita lihat lagi. Ini liburan keluarga adalah judulnya. Siapa adalah cabang utama dari judul tersebut. Ya, jadi cabang utama di sini ada 4 ya, yang dijabarkan siapa, tujuan, perlengkapan, akomodasi. Siapa bisa dijabarkan lagi, misalnya karena keluarga ada ayah atau keluarga sendiri, ada paman, ada kakek. Nah, di sini ayah sendiri, ada ibu, kakak, adik, paman, siapa saja, ada bibi, kakak sepupu, adik sepupu, kakek, nenek juga ikut. Yang bawah misalnya, ini adalah tujuan utamanya dari liburan keluarga. Tujuannya apa? Misalnya wisata atau belanja. Wisata itu kemana saja? Bisa ke pantai ya, objeknya bisa ke taman bermain, bisa ke suatu daerah misalnya Bali, Lombok, dan lain sebagainya. Ya jelas ya. Di sini akan saya tampilkan beberapa contoh peta minda kreatif. Ini adalah peta minda kreatif. Jadi nanti untuk tugas kalian minggu depannya lagi rencana saya akan ada ulangan harian. Ulangan hariannya adalah salah satunya membuat peta minda kreatif. Karena kalian adalah nantinya akan bernaung di industri-industri kreatif. Jadi saya minta kalian membuat peta minda secara manual supaya saya mengetahui
sense of art kalian. Bagaimana kalian berkreasi di bidang art atau di bidang desain. Oke, di sini adalah Pertamina subjeknya kewirausahaan. Di sini ada beberapa cabang utama. Misalnya ciri-cirinya itu apa saja? Dikembangkan lagi menjadi kepribadian kuat, peka, lingkungan. Bidangnya apa saja? Ada normal, formal, dan non formal. Oke, bisa dilihat sendiri. Nah, di sini adalah Pertamina mengenai pemanasan global atau global warming. Nah, nanti kalian buat seperti ini ya, buat sekreatif mungkin, semenarik mungkin. Nah, di sini akan saya tampilkan beberapa contoh aplikasi mind map terbaik. Di sini lebih condong ke Android ya, bisa kalian saksikan.
bagaimana materi kali ini. Sudah jelas kan? Untuk pertemuan selanjutnya, karena kebetulan minggu depan adalah tahun baru Islam, jadi minggu depannya lagi kita akan ulangan harian. Jangan lupa materi-materi yang sebelumnya saya sampaikan dipelajari. Oke, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.